Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Konita dari kelas B8. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Yang pertama, ilmu fikih. Secara etimologi, ilmu fikih berasal dari bahasa Arab al-ilmu yang berarti pengetahuan. Sedangkan secara istilah, al-ilmu adalah pengetahuan hukum dalam hati yang mantap, yang sesuai dengan kenyataan dan dilandasi oleh petunjuk atau dalil. Sedangkan fikih sendiri adalah pemahaman yang mendalam dalam syariat. Nah, jika keduanya digabungkan, memberi pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, yang artinya ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum menjalankan syariat yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Lebih terperinci dan lebih jelas dibandingkan usul fikih. Dengan kata lain, ilmu fikih adalah kompilasi hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil secara terinci. Sedangkan usul fikih, kata usul adalah bentuk jamak dari kata aslu yang berarti sesuatu yang dibangun di atasnya. Sebagaimana contoh sebuah dahan pohon yang tumbuh di atas akar. Akar ini adalah asal syajarah, pokok atau pondasi dari pohon. Sedangkan fikih adalah pemahaman yang mendalam dalam syariat. Pengertian secara istilah seputar usul fikih dikemukakan oleh para pakar di bidang ini. Antara lain sebagai berikut. Ada Imam Az-Zarkashi. Usul fikih adalah himpunan jalan atau pengambilan hukum fikih secara global atau umum, tata cara istidlal, metode untuk menetapkan hukum fikih, dan keadaan mustadil, orang yang mengambil hukum dengan menggunakan dalil atau disebut juga mujtahid. Kemudian dari Imam Ibnu Qatadah, yang artinya usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang menunjukkan kepadanya secara garis besar, tidak secara terperinci. Menurut Profesor Abdul Wahab Khalaf, mendefinisikan usul fikih adalah berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atau usul fikih adalah himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang rinci. Nah, kesimpulannya dari beberapa pengertian di atas yang telah dipaparkan oleh para pakar ahli usul fikih adalah usul fikih merupakan suatu himpunan dalil-dalil. Ruang lingkup pembahasan usul fikih setidaknya ada 3 poin. Penjelasan masalah turuk, metode atau cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Ia juga adalah suatu metode atau kaidah dalam mengintisarikan petunjuk hukum dari nas Al-Quran atau As-Sunnah. Hal ini dilakukan melalui 3 metode. 1. Pendekatan tekstual, lafziyah, wal lughawiyah, seperti pengembangan mantuk dan mafhum. Metode yang kedua, pendekatan kontekstual, kaidah maknawiyah, seperti pola penentuan illah, hukum atau teori kias atau proses terjadinya ijma. Metode yang ketiga yaitu metode penyingkapan kasus, ta'arud, kontradiksi antara dalil nas dan dalil ijtihad. Begitu juga masalah teori nasakh dan tarjih. Mujtahid dan ijtihad, penekanan uraiannya adalah pada sisi persyaratan, tingkat, objek, dan berbagai masalah ijtihad. Begitu juga dengan masalah ifta, ittiba, dan taklid. Dalil-dalil hukum yang mencakup dalil-dalil berkedudukan sebagai sumber hukum pokok.
Dalil-dalil ijtihad yang berkedudukan sebagai sumber hukum sekunder beserta penetapan derajat martabat kehujjahannya. Masing-masing dalil dengan berbagai kemungkinan yang membayanginya, seperti misalnya permasalahan tentang fungsi sunnah sebagai penjelasan atau bayan bagi Al-Quran. Menurut Syamsul Hilal yang mengutip pendapat Syekh Utsaimin mirip dengan pendapat Ibnu Qasim di atas, yang artinya ilmu fikih yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang aplikatif melalui dalil-dalil yang terperinci. Yang pertama, ma'rifat atau mengetahui secara yakin atau secara dzon, secara dugaan. Sebagai contoh, orang yang melihat matahari terbenam, dia akan yakin bahwa sholat maghrib telah masuk. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak tahu, dengan orang yang di dalam ruangan yang gelap tanpa bisa melihat matahari sama sekali? Maka sholatnya dengan menggunakan dugaan atau zonni. Hal ini banyak terdapat dalam ilmu fikih. Yang kedua, al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat seperti dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba. Yang ketiga, al-amaliyah. Maksudnya adalah yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan akidah atau keyakinan seperti keesaan Allah dan sifat-sifatnya. Maka ibadah sholat, puasa, atau muamalah transaksi jual beli, utang piutang, bagi hasil, syarikah tijariyah, persekutuan, kerjasama bisnis adalah termasuk ke dalam ilmu fikih. Yang keempat, adillah at-tafsiliyah. Dalil-dalilnya terperinci dan berkaitan erat dengan pondasi atau landasan dari masalah-masalah fikih, sehingga menjadi rumusan usul fikih. Contohnya, larangan ekonomi riba tercatat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278, dan prinsip keuangan yang jelas dan tercatat termaktub dalam firman-Nya Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Itulah ruang lingkup dari ilmu fikih. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.